Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Anggi Prasasti dengan NIM 24014200062. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang postmodernisme. Postmodernisme adalah paham yang muncul akibat dari sebuah kegagalan para tokoh modernisme untuk memajukan sosial manusia. Karena kegagalan tersebut dalam menjalani tujuannya untuk menjadikan generasi manusia mendatang lebih maju dalam perkembangan pengetahuan dan sosial juga. Menganggap bahwa kebenaran ilmu pengetahuan haruslah konkret serta objektif, tidak adanya nilai dari manusia. Maka beberapa tokoh melahirkan sebuah paham yang lebih baik dari sebelumnya dan lebih memantapkan tujuan yang akan dicapai, yaitu paham postmodernisme. Dalam hal ini, postmodernisme memiliki sebuah pengetahuan yang bersifat subjektif dan interpretasi yang merupakan kebalikan dari modernisme. Postmodernisme merupakan suatu ide baru yang menolak ataupun yang termasuk dari pengembangan suatu ide yang telah ada tentang teori pemikiran masa sebelumnya, yaitu paham modernisme. Bagi postmodernisme, paham modernisme selama ini telah gagal dalam menempati janjinya untuk membawa kehidupan manusia menjadi lebih baik dan tidak adanya kekerasan. Pandangan modernisme menganggap bahwa kebenaran ilmu pengetahuan harus mutlak serta objektif, tidak adanya nilai dari manusia. Jean-François Lyotard adalah orang yang memperkenalkan postmodernisme dalam bidang filsafat dan ilmu pengetahuan di tahun 1970-an dalam bukunya yang berjudul The Postmodern Condition: A Report on Knowledge. Dia mengartikan postmodernisme sebagai segala kritik atas pengetahuan universal dan tradisi metafisik, fondasionalisme, maupun atas modernisme. Istilah postmodernisme pada dasarnya telah muncul sekitar tahun 1870-an, digunakan oleh seniman Inggris John Watkins Chapman. Pada perkembangan selanjutnya, postmodernisme baru muncul kembali pada tahun 1930-an melalui Federico de Onís sebagai salah satu reaksi penghambatan modernisme, dan mulai dibicarakan secara luas sekitar tahun 1960-an. Pada tahun inilah beberapa bidang seperti seni visual, musik, tari, film, filsafat, kritik, historiografi, teologi, dan sastra mulai dihubungkan dengan beberapa istilah post. Dianggap beberapa bidang tersebut telah memasuki era baru. Poststrukturalisme adalah sebuah pikiran yang muncul akibat ketidakpuasan atau ketidaksetujuan pada pemikiran sebelumnya, yaitu strukturalisme. Strukturalisme dibangun atas prinsip Saussure, Ferdinand de Saussure 1857-1913 bahwa bahasa sebagai sebuah sistem tanda harus dilihat ke dalam tahapan tunggal sementara, single temporal plan. Aspek diakronis bahasa, yakni bagaimana bahasa berkembang dan berubah dari masa ke masa, dilihat sebagai bagian yang kurang penting. Dalam pemikiran poststrukturalis, berpikir sementara menjadi hal yang utama. Secara umum, strukturalisme memiliki artian suatu paham atau pandangan bahwa seluruh masyarakat dan hukum budaya istiadat adalah hadir dalam suatu struktur yang sama dan bersifat tetap. Dari artian tersebut, penjabaran dari poststrukturalisme merupakan masa setelah adanya paham strukturalisme, di mana dalam pengertiannya memiliki artian sebuah pikiran yang muncul akibat ketidakpuasan atau ketidaksetujuan terhadap pikiran sebelumnya, yaitu strukturalisme. Dengan kata lain, pengertian secara umum poststrukturalisme merupakan suatu rekonstruksi ulang mengenai paham sebelumnya, yaitu strukturalisme.
dekonstruksi dalam ketidaksetujuan beberapa pemikiran mengenai strukturalisme. Poststrukturalisme hadir dalam kajian intelektual para ilmuwan yang sebelumnya juga merupakan tokoh dari strukturalisme. Terdapat perbedaan antara poststrukturalisme dengan postmodernisme. Postmodernisme lebih berorientasi kepada kritik kultural, sedangkan poststrukturalisme berkonsentrasi pada permasalahan metode dan epistemologinya. Misalnya pada kerja dekonstruksi, diskursus bahasa, makna, dan simbol. Poststrukturalisme adalah kerja dengan hidup yang lebih khusus dibandingkan postmodernisme. The Weeping Woman. Lukisan Weeping Woman menggambarkan Dora Maar, Nyonya, dan inspirasi Picasso. Lukisan ini diciptakan di akhir serangkaian lukisan yang diproduksi Picasso sebagai tanggapan atas pemboman Guernica dalam Perang Saudara Spanyol dan terkait erat dalam lukisannya Guernica. Lukisan ini telah disimpan dalam koleksi Tate Modern di London sejak 1987. The Weeping Woman, lukisan wanita menangis Pablo, memiliki simbolisme penderitaan perempuan yang diasosiasikan dengan penderitaan Spanyol. Interpretasi lebih lanjut dari lukisan tersebut adalah bahwa wanita itu menggambarkan motif Kristen dari perawan Maria yang berduka atas putranya yang meninggal, Yesus Kristus. Meskipun Pablo seorang ateis, lukisan itu menunjukkan harapan dan kemarahan. Lukisan ini dianggap sebagai ilustrasi optimisme yang menggambarkan kekuatan penyembuhan dari duka. Pada elemen-elemen lukisan itu seperti bunga di topi wanita, aliran rambutnya mengalir dan transformasi telinga kanannya menjadi seekor burung yang menyesap air matanya, yang kemungkinan representasi dari kehidupan baru. Sekian penjelasan saya tentang postmodernisme. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.